Hari ini kita akan masuk ke materi 4 tentang kreatif mendesain material publikasi. Jadi materi yang pertama dulu kita belajar cara berkomunikasi yang beretika dan bertanggung jawab di internet. Yang kedua kita belajar berkolaborasi secara virtual menggunakan Google Workspace. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana berkreasi, mendesain material publikasi. Nah, saya pikir ini materi yang mudah bagi kalian karena biasanya anak muda itu apa ya, kayak sudah otomatis bisa desain, nggak seperti saya. Kalau saya dulu terlambat berkenalan dengan software-software atau aplikasi desain. Tapi kalau kalian, saya pikir tidak. Jadi saya tidak akan banyak mengajari cara menggunakan Corel, cara menggunakan Photoshop, atau cara menggunakan Canva. Itu saya pikir kalian sudah menguasainya. Nah, saya akan memberikan beberapa hal konsep saja tentang publikasi itu apa dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang hendak kita publikasikan itu dengan cara yang sekreatif mungkin. Nah, kita sama-sama perlu memahami dahulu apa itu publikasi. Kalau kalian mendesain suatu poster, atau mendesain suatu spanduk, atau pamflet, semua itu kan biasanya dilakukan dalam rangka publikasi, mempublikasikan acara, mempublikasikan apapun. Nah, sekarang kita coba memahami publikasi itu sebetulnya apa sih? Kenapa perlu dilakukan secara kreatif? Nah, publikasi itu adalah aktivitas menjadikan suatu konten tersedia, terjangkau bagi publik atau orang banyak. Jadi makanya namanya itu publikasi. Jadi namanya publikasi itu adalah suatu konten yang kita sediakan untuk diakses orang banyak. Jadi memang orientasinya adalah untuk orang banyak. Nah, kebalikannya adalah konten-konten yang privat. Konten yang privat, hal-hal yang menyangkut privasi kita, itu tidak boleh dipublikasikan. Ya kan? Seperti kayak data pribadi kita, kehidupan keseharian kita, rahasia-rahasia kita, itu bukan material publikasi. Jadi tidak boleh dipublikasikan. Itu hal yang privat, bukan hal yang publik. Jadi kita harus bisa membedakan ya, konten privat sama konten publik. Nah, konten itu dapat berupa teks, gambar, atau konten audiovisual. Konten teks itu seperti misalnya kalian saat ini melihat PPT, ini namanya konten publikasi yang berwujud teks. Kenapa ini masuk konten publikasi? Karena yang saya sampaikan ini untuk orang banyak, untuk kalian semua. Ini bukan rahasia saya, maka ini hal yang sifatnya publik. Bisa berupa teks. Bisa juga berupa gambar. Seperti gambar-gambar yang kalian temukan di internet, kalian Google Image, nah itu konten publikasi yang berupa gambar. Bisa juga konten audiovisual yang berupa video. Kalau kalian buka YouTube, atau buka Instagram, atau TikTok, nah itu konten publikasi yang sifatnya audiovisual. Nah, konten publikasi ini dapat disebarkan dengan berbagai cara. Bisa dicetak, dia di-print, hasilnya berupa print out di kertas. Bisa juga melalui media elektronik, disebarkan melalui media elektronik seperti TV atau radio. Bisa juga secara online, maka kita sebut publikasi online. Nah, contohnya kok yang cetak ya kita sama-sama sudah tahu ya, koran, majalah, jurnal, brosur, poster, buku, buklet, pamflet, flyer. Nah, ini semua kita sudah tahu. Elektronik juga kita sudah tahu, siaran televisi, radio. Nah, yang online ini yang menarik, karena semua versi cetak maupun elektronik itu bisa dibuat bentuk online-nya, yang kita akses melalui internet. Bisa juga melalui blog atau website. Jadi itu semua konten publikasi yang bentuknya online. Nah, yang perlu diperhatikan adalah konten publikasi itu ada yang dilindungi hak cipta. Apa yang dilindungi hak cipta? Adalah konten-konten yang biasanya berupa karya seni atau karya cipta seseorang yang itu dipublikasikan. Contohnya misalnya karya tulis, kayak buku. Buku itu ada hak ciptanya. Jadi tidak boleh disalin tanpa izin pemiliknya. Musik yang kalian
dengarkan di YouTube mungkin, kadang mungkin untuk membuat satu video kalian gunakan sepenggal untuk back sound. Nah, kalau itu milik orang lain nggak boleh langsung begitu saja kalian gunakan. Harus diberi kreditnya, itu milik siapa, sumbernya dari mana. Gambar juga sama. Kalau kalian search gambar di Google Image, itu kalian akan menemukan ada gambar-gambar yang ada tanda C-nya, itu artinya ada copyright-nya. Juga software itu juga hak cipta. Software yang membantu kita bekerja, Microsoft, atau apapun, itu ada hak ciptanya. Termasuk siaran radio, televisi, dan YouTube yang disebarkan melalui YouTube. Jadi kita harus memperhatikan ini. Kalau kita melanggar hak cipta, itu kita bisa dituntut secara hukum. Kalau di YouTube, misalnya kita menggunakan mengkopas video orang, kemudian itu nggak kita sertakan informasi ini milik siapa, nanti video kita bisa di take down, ya kan? Atau misalnya kita di website kita mencantumkan foto yang itu sudah ada copyright-nya milik orang, nanti kalau ketahuan itu nanti fotonya disuruh dihapus. Nah, sama juga kalau kalian besok menulis tulisan ilmiah dan kemudian kalian mengkopas copy paste tulisan milik orang lain, tidak menyertakan sumbernya dan mengatakan itu tulisan milik kalian, nah itu kalian bisa dituntut. Kalau kalian sudah lulus misalnya dan misalkan skripsi kalian terbukti menyalin milik orang lain, nah itu kalian bisa gelar keserjanaannya bisa dicabut, contohnya semacam itu. Jadi kita perlu memperhatikan ada yang namanya hak cipta di berbagai konten publikasi. Kadang kita melihat gitu saja bebas ya, tapi kalau sudah membuat salinannya, bahkan sampai menjualnya, kalau itu tidak dengan izin pemiliknya, itu tidak boleh. Jadi pemegang hak cipta itu memiliki berbagai macam hak. Pertama, dialah yang satu-satunya yang boleh menyalin ciptaannya dan menjualnya. Jadi kalau saya punya buku, saya menulis buku, dan itu saya urus hak ciptanya, maka cuma saya yang boleh mengkopas dan menjual buku saya. Kayak gitu. Orang lain tidak boleh memfotokopi kemudian menjualnya kembali, tidak boleh. Nah, tapi sayangnya yang seperti ini banyak terjadi. Misalnya kalau kalian membeli buku secara online di Tokopedia atau di Shopee atau di mana, itu kadang sekarang ini banyak praktek di mana buku-buku yang elektronik itu dicetak kemudian dijual dengan tampilan yang sama seperti buku aslinya. Nah, itu nggak boleh sebetulnya kalau dijual. Nah, kemudian hak cipta itu berhak mengadaptasi ciptaannya, mengubah-ubahnya. Kalau kita orang lain nggak boleh mengubah-ubah itu. Kemudian menampilkan dan memamerkannya di depan umum dan menjual atau mengalihkan hak ini kepada orang lain. Jadi kalau kita punya karya yang itu original milik kita, bisa itu berupa teks, mungkin ada di antara kalian yang senang menulis puisi, menulis cerita atau apa. Nah, hati-hati. Kalau itu merupakan ciptakan kalian, hargailah ciptaan kalian itu dengan diurus copyright-nya. Kalau itu betul-betul original milik kalian. Tapi kalau kalian menjadi orang yang memanfaatkan ciptaan orang lain, jangan lupa minta izin pemiliknya kalau kalian mau menggunakan itu atau menampilkan sumbernya. Pemiliknya siapa yang sebenarnya. Jangan mengklaim itu milik kalian. Jadi bagaimana cara menghindari pelanggaran hak cipta terkait konten-konten publikasi di internet? Pertama, ya kita membuat konten kita sendiri yang original punya kita. Kalau itu original punya kita, tentu saja tidak akan ada yang menuntut kita, karena itu punya kita sendiri. Atau kita menggunakan konten yang itu open access, yang free. Yang itu memang disediakan untuk digunakan siapa saja tanpa ada pertimbangan itu milik siapa. Kayak gambar di YouTube ada juga yang itu boleh digunakan begitu saja, ya kan? Ya kita cuma harus hati-hati dengan yang sudah ada copyrights-nya. Yang kedua, jika kita ingin memakai karya orang lain, bisa gambar, bisa teks, atau bisa video, bisa musik, kita perlu menghubungi pemilik konten dan meminta izinnya bahwa kita ingin menggunakan karyanya. Jadi harus minta izin dulu. Kalau karya ini akan kita gunakan di sini. Nah, biasanya izin ini wajib terutama jika kepentingan kita komersial.
untuk menjual sesuatu dan kita mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita mendapatkan keuntungan, biasanya nanti kita harus berbagi keuntungan itu. Kalau kalian pernah dengar kata istilah royalti atau bagi hasil, misalnya konten orang ini kita pakai untuk mengiklankan barang kita, maka orang itu kita beri sebagian dari keuntungan kita, semacam itu. Nah, jika kita tidak bisa meminta izinnya, atau misalnya penggunaan kita itu tidak untuk tujuan yang komersial, ya cuma untuk misalkan pendidikan atau untuk untuk konsumsi terbatas kita, untuk pribadi kita sendiri, ya kita mungkin senang bikin video, ya kemudian kita bikin video untuk diri kita sendiri, tidak ada niatan untuk menjual itu atau memviralkan itu, tidak untuk keuntungan kita. Nah, kita mungkin boleh tidak perlu meminta izin, tapi tetap karyanya itu kita beri keterangan. Biasanya di bagian akhir tulisan atau video atau di captionnya konten kita, itu kita berikan keterangan sumbernya. Musik yang dipakai di video ini adalah milik ini. Atau informasi yang disampaikan di konten ini bersumber dari buku ini, dan seterusnya. Jadi itu caranya untuk kita menghindari pelanggaran hak cipta. Ini harus hati-hati bagi kalian yang anak muda yang sangat sangat fleksibel dalam menggunakan konten-konten internet. Hati-hati, ada hak cipta. Nah, sama juga pemahaman tentang hak cipta ini sangat berguna bagi kalian. Misalnya kalian juga orang-orang yang menciptakan suatu karya, jadi harus dilindungi karya kalian itu. Nah, berikutnya tadi sudah tentang hak cipta, berikutnya tentang publikasi sebagai aktivitas kehumasan, hubungan masyarakat. Jadi tujuan kita mempublikasi itu salah satunya bisa untuk membangun relasi dengan masyarakat, membangun relasi dengan publik. Ini penting misalnya jika kita berperan dalam suatu organisasi, dan organisasi itu perlu menjalin hubungan dengan masyarakat agar tujuan atau kegiatannya itu sukses. Nah, dalam konteks relasi dengan masyarakat atau kehumasan, publikasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi tentang organisasi kita, lembaga kita, atau perusahaan kita, atau apapun yang di mana kita berada, kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang organisasi kita, dan tujuan organisasi kita dapat tercapai. Jadi publikasi juga bisa tujuannya itu untuk relasi dengan masyarakat. Contohnya misalnya, organisasi Himpunan Mahasiswa Psikologi pernah mengadakan kegiatan Himapsi Mengajar. Kegiatan itu dilaksanakan di suatu desa. Jadi selama 1 bulan, mahasiswa psikologi melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengajari anak-anak selama pandemi yang tidak bisa belajar di sekolah, belajar di rumah. Jadi seperti menjadi tutor buat anak-anak SD semacam itu. Maka ada program namanya Himapsi Mengajar. Program ini sukses dan mendapat sambutan baik dari desa tersebut. Nah, maka dari itu Himapsi kemudian membuat rilis beritanya, mempublikasikan kegiatannya dalam bentuk berita. Nah, dengan berita itu masyarakat kemudian tahu, masyarakat yang lebih luas di Magelang dan sekitarnya jadi tahu kalau Himapsi adalah organisasi mahasiswa psikologi yang aktif dan peduli pada mereka. Nah, selanjutnya Himapsi pun mendapat keuntungan, makin dikenal di masyarakat dan semakin banyak kesempatan ditawarkan kepada mereka. Jadi inti kehumasan itu seperti itu, publikasi dalam rangka kehumasan untuk memberitahukan masyarakat tentang siapa diri kita, apa manfaat yang bisa kita berikan, dan sebaliknya dengan kita makin dikenal, kita juga makin berkembang. Nah, fokus ke publikasi kegiatan. Misalkan dalam organisasi kita akan melakukan kegiatan kita itu juga perlu dipublikasikan. Secara umum, mempublikasikan kegiatan itu bisa dilakukan di 3 fase acara. Di sebelum acara, selama acara, dan setelah acara itu selesai. Nah, di sebelum acara atau pra-acara,
Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan akan dilaksanakan. Medianya misalnya bisa berupa poster atau spanduk kegiatan. Saya pikir ini kalian sudah akrab sekali melihat poster. Oh, ada kegiatan ini tanggal ini, aku mau ikut. Nah, itu contoh publikasi pra-acara. Bisa juga iklan. Kadang iklan di media, di radio, atau di televisi itu mempublikasikan bahwa akan diadakan suatu acara. Biasanya semakin besar media yang digunakan, itu acaranya semakin besar. Kalau acaranya cuma sedikit, skupnya terbatas, ya kita menggunakan media yang lebih sederhana, poster yang bisa disebarkan melalui media sosial biasa. Tapi kalau itu suatu acara yang sifatnya nasional, bahkan internasional, bisa jadi kita perlu menggunakan media yang jangkauannya, yang coverage-nya memang lebih luas. Nah, bisa juga publikasi ini digunakan menggunakan proposal kegiatan. Jadi kita menulis suatu proposal kegiatan, dan proposal ini kita bagikan kepada pihak-pihak yang kita harapkan menjadi mitra kegiatan kita. Donatur, misalkan kegiatan kita butuh dana, maka kita memerlukan donasi, maka kita menyebarkan proposal kegiatan kita kepada donatur, dengan harapan donatur itu membaca dan tertarik untuk membantu, memberikan donasi. Bisa juga proposal ini untuk mencari sponsorship. Jadi pihak-pihak yang bisa mendukung kesuksesan acara kita. Bisa dari sponsor pemerintah, perusahaan, dan macam-macam. Nanti sponsornya bisa berupa bantuan untuk memberitakan acara, kalau sponsor kita adalah media, atau dari pemerintah, dengan mereka bisa menjadi narasumber yang gratis, tidak perlu kita bayar. Atau kalau dari perusahaan, mereka bisa menyumbangkan makanan, menyumbangkan minuman, semacam itu. Jadi kita juga bisa mempublikasikan acara dengan proposal kegiatan. Berikutnya selama acara, publikasi selama acara bertujuan menginformasikan suatu kegiatan sedang dilaksanakan. Contoh adalah siaran langsung. Kalau kalian pernah mungkin nonton acara olahraga di TV dan itu live, nah, siaran langsung itu bertujuan untuk menginformasikan, menyiarkan bahwa suatu kegiatan sedang dilaksanakan. Itu bentuk publikasi selama acara. Atau misalnya contohnya besok kalian mau wisuda, acara wisuda itu direkam biasanya, dan rekamannya itu disiarkan di YouTube. Contohnya di masa pandemi ini, kan undangan wisuda itu nggak bisa hadir di lokasi. Yang hadir di lokasi itu cuma yang mau wisuda dan yang diwisuda saja. Tamu undangannya lewat YouTube. Nah, tamu undangan lewat YouTube itu mengikuti acara ini dengan siaran langsung. Nah, siaran langsung ini adalah bentuk publikasi kegiatan selama acara berlangsung. Publikasi ini juga bisa melibatkan liputan dari media massa. Kadang kalau kita punya acara yang itu cukup wow, kita bisa mengundang wartawan untuk meliput acara kita. Bisa wartawan radio atau wartawan dari koran. Acara kita tuh kayak gini loh, minta tolong diliput. Nah, itu selama acara. Atau di kegiatan itu sendiri, kadang kalau kita lihat kegiatan, pasti ada backdrop. Tahu backdrop ya? Teman-teman tahu backdrop? Mungkin bisa merespon di chat, tahu istilah backdrop? Halo? Teman-teman tahu istilah backdrop? Tidak? Tidak tahu backdrop? Belum tidak tahu. Nah, backdrop itu background. Kalau kalian pernah di acara, misalkan di acara itu ada pembicara, nanti di belakang pembicara itu kayak ada spanduk besar yang itu menginformasikan ini acara apa, tentang apa, di mana. Backdrop itu background. Kok background tahu nggak? Latar belakang itu, Bu. Iya, latar belakang. Jadi suatu kayak spanduk besar yang itu dipasang di belakang narasumber atau di suatu sisi acara. Jadi orang-orang yang memfoto atau melihat itu tahu itu acara apa. Jadi kayak kalau kalian pernah ikut seminar, di belakang pembicara itu ada dinding. Nah, biar dindingnya itu nggak kosong, kemudian dipasang backdrop atau background. Itu
bisa lebar banget, bisa lebarnya itu ya bisa 5 kali 3 meter sesuai dengan lebar dindingnya itu. Backdrop ini kalau di acara online yang kemudian jadi background virtual background. Kalau kalian di Zoom, di bagian video ada tanda panah ke bawah, itu kemudian kalian klik, kemudian kalian choose virtual background, nanti akan muncul gambar kayak gini. Nah, itu kadang ada orang-orang yang kemudian gambar ini didesain jadi ada nama kegiatannya dan seterusnya. Pernah nggak melihat gambar kayak gitu? Nah, itu namanya backdrop. Itu juga bentuk publikasi selama acara. Nah, berikutnya ada publikasi pasca acara. Pasca acara. Jadi kita menginformasikan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Telah dilaksanakan itu bisa bentuknya apa? Rilis berita di media massa. Misalnya contoh kalau kalian pernah baca koran, di koran itu biasanya ada advertorial, di situ ada liputan kegiatan mahasiswa. Nah, bisa tuh kegiatan mahasiswa dimuatnya di situ. Misalnya besok kalian KKN itu salah satu yang perlu dilaporkan adalah berita bahwa kalian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di suatu desa. Nah, nanti kalian akan diminta menulis berita dan kemudian mempublikasikannya di media massa bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan. Itu namanya publikasi pasca acara. Bisa juga dengan ucapan terima kasih berupa video, kolase video-video. Terima kasih sudah membantu untuk mitra-mitra kalian. Bisa juga berupa laporan kegiatan. Jadi kalau kita punya proposal kegiatan, kita harus membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini untuk menginformasikan kepada mitra yang telah membantu kita, yang telah membantu dana, yang telah mendukung kita, bahwa kegiatannya sudah selesai nih, dan hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah membantu kami, kayak gitu. Nah, ini gambaran umum konsep bagaimana cara kita publikasi kegiatan. Nah, kegiatan publikasi itu sangat erat kaitannya dengan dokumentasi. Maka dari itu, kalau kalian mungkin pernah berpengalaman menjadi menjadi panitia, kadang ada seksi gabungan namanya publikasi dan dokumentasi, ya kan? Kenapa digabung? Itu karena sumber informasi yang nanti dipublikasikan sebagian besar bersumber dari dokumentasi kegiatan. Karena itu, kegiatan itu perlu didokumentasikan. Jangan sampai berlalu begitu saja. Nah, dokumentasi kegiatan itu bisa dengan bentuk yang bermacam-macam, bisa dengan foto kegiatan, rekaman kegiatan, atau bukti-bukti tertulis. Jadi, mengambil foto itu penting untuk bukti sudah berkegiatan, dan foto-foto itu nanti yang bisa misalkan dikirim ke media sebagai bukti ini acaranya sudah dilaksanakan. Video rekaman itu juga penting, nanti itu bisa diedit, dibuat jadi lebih menarik, dan itu jadi material publikasi selanjutnya. Gitu. Nah, untuk publikasi kegiatan itu beberapa skill komputer perlu kita kuasai agar kita bisa melakukan publikasi yang menarik. Misalnya untuk pra-acara kita perlu membuat poster, atau kita perlu membuat proposal. Maka dari itu skill yang dibutuhkan adalah keterampilan menulis proposal menggunakan Microsoft Word, kemudian keterampilan mendesain poster menggunakan software desain, dan seterusnya. Selama acara kita perlu membuat backdrop, itu perlu menggambar, membuat latar belakang. Nah, skill yang dibutuhkan ya kita harus bisa menggunakan software untuk mendesain backdrop tersebut. Kemudian di pasca acara kita perlu bisa membuat rilis berita, maka kita perlu terampil menulis menggunakan Microsoft Word, membuat laporan kegiatan dengan Microsoft Word juga, dan kemudian keterampilan editing video. Nah, untuk mengedit video-video rekaman kegiatan kita agar lebih menarik. Nah, saya akan memberikan berikutnya adalah contoh untuk publikasi berupa proposal. Jadi proposal itu suatu dokumen yang isinya adalah konsep dan rencana kegiatan kita. Proposal ini biasa diberikan kepada stakeholder, mitra kerjasama kita bisa donatur, penyandang dana, pemberi izin kegiatan, dan sebagainya. Nah, dokumen ini perlu didesain dengan layout sekreatif dan semenarik mungkin. Jadi jangan hanya hitam putih.
tidak sama, jangan sama seperti tugas kuliah. Kalau tugas kuliah makalah itu kan formal, dia hitam putih tok. Tapi kalau proposal kegiatan itu harus menarik, diberi gambar, diberi warna, didesain halamannya sedemikian rupa, menggunakan huruf yang menarik, dan seterusnya. Nah, isi proposal biasanya semacam ini saja. Nah, berikutnya untuk poster. Nah, poster itu adalah media untuk mengkomunikasikan bahwa suatu acara akan dilaksanakan. Disebarkan kepada calon peserta sesuai dengan sasaran yang kita tetapkan dalam proposal kegiatan. Berarti kalau sasarannya mahasiswa, ya berarti poster itu disebarkan kepada mahasiswa. Kalau sasaran kita ada 100 orang, maka poster itu harus disebarkan kepada minimal 500 orang, agar 100 orang itu terpenuhi. Ya kan? Kemudian poster itu juga harus kreatif dan menarik, tapi tetap komunikatif dan lengkap informasinya. Kata-kata yang di poster itu secukupnya saja dan lebih tonjolkan desainnya agar menarik. Nah, isi poster itu sederhana, menggunakan prinsip 5W1H. Apa nama kegiatannya? What? Mengapa diadakan? Why? Kapan diadakan? When? Di mana diadakan? Where? Siapa penyelenggaranya? Atau who? Atau dengan siapa? Atau dengan siapa narasumbernya? Siapa mitra yang terlibat? Dan bagaimana cara orang kalau mau berpartisipasi dalamnya. Nah, prinsip 5W ini akan kalian temukan di setiap poster. Nah, contohnya ini. Ini saya menemukan contoh poster kegiatan diskusi publik dari mahasiswa. Nah, siapa? Di sini ada keterangannya. Siapa penyelenggaranya? Dipersembahkan oleh Kama Pajaba dan LPM Siar UKM PUM. Apa kegiatannya? Oh, namanya diskusi publik, namanya poster, acaranya gratis. Ketika desain menjadi intrik temanya. Siapa narasumbernya? Oh, bersama si A dan si B. Kapan? Oh, Jumat 10 Februari 2017. Di mana? Tempatnya di sini, jam sekian. Siapa mitranya yang bekerja sama? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara peserta kalau mau mengikuti acara ini? Mendaftarnya lewat kontak person. Atau bagaimana caranya agar peserta kalau pengen tahu lebih banyak tentang acara ini? Hubungi kontak person. Ini juga ada contoh poster. Juga prinsipnya sama. Ada 5W1H-nya. Siapa penyelenggaranya? Oh, dari UI. Kemudian apa nama kegiatannya? Oh, UI Film Festival. Ini namanya seperti ini, didesain sedemikian rupa. Kapan dan di mana? Oh, ini kapannya. Kapannya tanggal 20 sampai 23. Waktunya ini ada susunan acaranya di sini sampai ada susunan acaranya, boleh. Di mana tempatnya? Oh, @Perpustakaan Universitas Indonesia. Oh, berarti ini lewat Instagram atau lewat Facebook. Ini acaranya secara online. Nah, bagaimana kalau mau ikut? More info, hubungi orang ini. Siapa mitranya? Nah, ini pihak-pihak yang mendukung acara kita. Semacam itu. Nah, itu gambaran cara kita melakukan publikasi kegiatan. Nah, untuk selanjutnya, tugas buat kalian minggu ini, nah coba kalian bikin poster kegiatan untuk konsep acara talk show dengan alumni yang sudah kalian rancang. Kalian kan sudah punya konsep acaranya dengan jelas, sudah tahu 5W1H-nya, sekarang coba praktek mengkomunikasikan 5W1H acara kalian itu dalam bentuk poster yang menarik, dengan desain yang menarik. Nah, mengenai tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Kalau sudah cukup, bisa disampaikan ke chat, sudah mengerti? Begitu? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tugasnya adalah praktek mendesain poster. Saya tidak perlu mengajari cara membuat poster, karena saya pikir kalian jauh lebih kreatif daripada saya. Nah, nanti yang akan saya nilai adalah kelengkapan posternya, 5W1H atau tidak. Mungkin ada pertanyaan untuk yang why, aspek yang why, itu di mana cara kita menulisnya? Mengapa kegiatan itu dilaksanakan? Nah, biasanya untuk why itu kan penjelasannya lebih panjang. Mengapa kegiatan itu dilaksanakan lebih panjang. Nah, biasanya itu memang tidak muncul di posternya. Tapi itu bisa kita sampaikan di caption di poster tersebut. Karena kalau kita menyebarkan poster di media sosial, itu kan biasanya kita beri keterangan di bawahnya. Misalnya kita melihat ada permasalahan ini, maka kita mengadakan ini.
Nah, ini kegiatannya itu kemudian kita kasih caption, mengapa itu diadakan. Nah, ini ada pertanyaan apakah individual atau kelompok? Individual, kan konsep acaranya sudah diketahui semua. Nah, maka silahkan coba buat poster. Masing-masing kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Kemudian dikumpulkannya kapan? Ya sama seperti biasanya hari Jumat. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Maaf, ini kuliahnya terlambat sampai molor sampai 5 menit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pertemuan ke-7. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi kita UTS. Nanti untuk apa UTS-nya, saya akan mengadakan meeting untuk menjelaskan soal UTS-nya seperti apa. Tapi nanti tunggu informasi selanjutnya dari saya untuk UTS-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.